Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan tentang materi globalisasi juz kedua, yaitu upaya menghadapi globalisasi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu kita yang akan kita terima sangat bermanfaat buat kalian di masa depan. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amir lisana bi dzikrika wa qalbana bi khasyatika wa sirrana bi taatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama sedikit demi sedikit membahas bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Di bidang budaya, bagaimana kita mensikapi globalisasi? Yang pertama adalah selektif, memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli. Memang setiap budaya itu banyak manfaat, tapi tidak semua manfaat itu bisa kita serap di lingkungan budaya kita, sebab ada beberapa hal yang mungkin harus kita buat pilihan. Kita buat infiltrasi, sebab budaya yang datangnya dari luar belum tentu akan cocok dengan budaya yang ada di lingkungan kita sendiri. Anak-anakku sekalian, kita harus selektif. Artinya budaya yang kita gunakan, yang kita pakai sehari-hari, yang kita serap dari luar tentu tidak berbenturan dengan etika, dengan nilai, dengan norma-norma sosial yang ada di lingkungan kita. Lalu yang kedua, mempromosikan budaya asli ke kancah internasional. Lalu yang selanjutnya, kita berupaya untuk selalu menggunakan produk-produk lokal terlebih dahulu dibanding dengan produk-produk luar. Selanjutnya, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain. Ya, di sini tentu pentingnya sebuah legalitas, ya, budaya yang bisa jadi budaya kita akan diakui oleh negara lain. Selanjutnya, melestarikan budaya asli atau budaya lokal. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita mempromosikan budaya asli ke kancah internasional? Mari kita simak video berikut ini. Tahun gamelan Sunda dipelajari di Universitas California, Santa Cruz. Ya, sudah 40 tahun gamelan Sunda menjadi salah satu materi pembelajaran di Fakultas Musik Universitas California, Santa Cruz. Hingga kini, Profesor Katie dan Pak Undang Sumarna, dosen yang berasal dari Jawa Barat, masih giat mewariskan gamelan Sunda di sana. Tanggal 9 saya sampai di sana, disambut baik oleh Profesor Katie Foley. Di sana sudah ada para mahasiswa yang sedang berlatih gamelan, mempersiapkan acara puncak perayaan. Eits, jangan salah, mereka sudah jago memainkan gamelan, termasuk rampak kendang. Luar biasa. Bergetar rasanya hati ini. Kedatangan saya disambut dengan alunan gamelan dan rampak kendang. Saya diminta menyajikan tari Gatot Kaca.
dan musik pengiringnya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, yaitu lagu Gunung Sari. Namun kenyataannya luar biasa, mereka sudah bisa memainkannya. Untuk menyatukan rasa antara penari dan pemusik, dibutuhkan latihan bersama. Perlu dibangun kekompakan dengan sang penari. Dan itulah yang coba kami bangun selama 3 kali latihan. Tanggal 14 diadakanlah workshop. Senang melihat keseruan mereka belajar. Belajar menari, belajar gamelan degung, belajar wayang bersama Profesor Katie Foley yang memang beliau seorang dalang wayang golek terkenal di Amerika. Akhirnya tanggal 15 saat pertunjukan pun tiba.
pandangan saya, Profesor Kety Volley dan Pak Undang Sumarna berhasil mewariskan dan melestarikan budaya Sunda selama 40 tahun. Itulah hal yang menarik selama perjalanan di sana. Kebersamaan, saling menghargai, dan saling melengkapi. Bangga rasanya seni Sunda berjaya di sana. Maka kita pun jangan kalah dalam melestarikan. Bagaimana kita bisa mempromosikan budaya daerah di luar negeri, ya. Kalian bisa lihat tadi bagaimana mereka bisa mempertunjukkan rampak kendang, tari Gatot Kaca yang dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Nah, itulah tugas kita diantaranya dalam mempromosikan budaya. Sebagaimana Bali, Solo, Jogja bisa terkenal di luar negeri karena mereka mempertunjukkan kecintaannya terhadap budaya daerah. Tidak menutup kemungkinan kita sebagai warga Tasikmalaya, kita bangga dengan budaya kita sendiri, kita pertunjukkan budaya kita sendiri. Ini menjadi peluang ya bagi kita untuk bisa mempromosikan budaya dalam upaya menghadapi globalisasi. Selanjutnya menggunakan produk-produk lokal. Kita simak video. Tapi, mengapa bangsa kita masih kalah dengan negara-negara maju lainnya? Dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tak kalah dengan negara lain. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri kita. Tapi, itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Di Kabupaten Luwu Timur, tidak sedikit produk-produk lokal yang kini sudah dikenal di pasaran. Dari bahan pangan, produk kerajinan, makanan ringan, hingga produksi sepatu kulit pun ada. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitasnya pun tak kalah dari barang luar negeri. Jadi, mulai sekarang ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren deh. Kami anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Demikianlah bagaimana kita menggunakan produk-produk lokal. Kita bisa juga menjual produk-produk lokal ke luar negeri ya. Seperti yang kita tahu di Jawa Barat ada produk lokal yang terkenal di luar, yaitu produk sepatu Cibaduyut. Ya, ini adalah satu potensi yang bisa kita kembangkan. Selanjutnya, bagaimana kita memperkuat persatuan dan kesatuan, melindungi klaim budaya oleh negara lain. Kita simak.
demikianlah ya beberapa bentuk budaya yang diakui secara internasional yang bisa kita banggakan. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana upaya kita melestarikan budaya asli atau lokal dalam menghadapi globalisasi. Mari kita simak. Pada pagelaran tersebut dihadiri oleh seniman kenamaan sekaligus alumni ISBI Sule. Ini merupakan kegiatan untuk melestarikan budaya Sunda. Dengan banyak pagelaran seperti ini, masyarakat akan mengenal dan lebih mencintai budaya sendiri. Pagelaran tersebut mengangkat legenda tari topeng Cirebon, Jaipong, dan juga legenda bebegik Sukamantri. Nah, bagaimana bisa kalian simak video tadi adalah tugas kita untuk selalu mencintai budaya-budaya asli. Kita bisa wariskan kepada generasi selanjutnya. Kita bisa bangga dengan budaya kita sendiri dan kita bisa promosikan budaya tersebut keluar ya. Demikianlah bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Selanjutnya upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi, diantaranya adalah kita manfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Ini adalah ada unsur hemat, unsur efektivitas, unsur efisiensi, supaya kita bisa memanfaatkan kendaraan yang ada di lingkungan kita sesuai dengan jarak dan waktu ya. Lalu menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khazanah budaya bangsa ya. Dan selanjutnya menggunakan alat transportasi sesuai keperluan ya, sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita manfaatkan alat transportasi sesuai keperluan, bagaimana kita manfaatkan atau menjaga transportasi lokal sebagai khazanah suatu budaya bangsa. Kita lihat. Dikutip dari Wikipedia, delman di Indonesia adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Selain delman, variasi alat transportasi yang menggunakan kuda diantaranya adalah kereta perang, kereta kencana, dan kereta kuda. Penamaan delman diambil dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda. Orang Belanda sendiri menyebut kendaraan ini dengan nama dos a dos, yaitu sejenis kereta yang posisi duduk penumpangnya saling memunggungi. Istilah dos a dos ini kemudian oleh penduduk pribumi Batavia disingkat lagi menjadi sado. Istilah lain dari kereta kuda yang akrab di kalangan masyarakat Wonosobo diantaranya adalah bendi, andong, dan dokar. Sebagian kalangan meyakini nama dokar berasal dari bahasa Inggris dogcar, D-O-G-C-A-R, atau dogcart, D-O-G-C-A-R-T, atau D-O-G-C-A-R-T, yakni sebuah kotak tempat duduk yang ditarik oleh anjing di barat sana, namun bertransformasi menjadi kereta kuda, masih tetap dengan istilah yang sama, yaitu dogcart.
Rakyat pribumi menyebut nama kendaraan ini sebagai dokar. Dokar adalah sebuah kendaraan berkuda ringan yang awalnya didesain untuk kegiatan berburu. Seiring berjalannya waktu, bentuk kendaraan dokar ini berubah dengan cepat pada abad ke-19 sehingga memunculkan berbagai variasi nama untuk tiap jenis yang berbeda. Keberadaan dokar sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas tersendiri di tempat-tempat wisata seperti Pantai Parangtritis dan alun-alun kidul. Nah demikianlah ya, bagaimana alat transportasi lokal kita bisa modifikasi atau kita sulap sebagai kendaraan yang sangat dibanggakan ya, bahkan bisa menjadi kendaraan khas, sebuah simbol ya, kekuasaan seperti dulu ada kereta kencana ya. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap transportasi yang ada di daerah kita dan menjadi satu kekayaan khazanah budaya bangsa. Baik, selanjutnya bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama adalah menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Nah, tentu di sini pentingnya sebuah penguasaan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya melakukan standarisasi atau sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Ini pentingnya standarisasi perusahaan ya, dan lembaga pemerintah untuk menjadikan perusahaan itu kompetitif ya, dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin berdiri yang menanamkan investasi di dalam negeri. Selanjutnya menghilangkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini bukan suatu hal yang baru buat kalian ya. Selanjutnya mendorong pengusaha lokal berkompetisi secara sehat ya, dengan pengusaha-pengusaha dari luar dan mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Nah ini yang penting kalian gali, bagaimana kita mendorong menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Kita simak video pembelajarannya. Demikianlah banyak hal yang bisa kita lakukan ya, memanfaatkan barang-barang sekitar kita yang sudah kita tidak pakai, tidak manfaatkan, kita buat jadi barang baru yang antik ya, yang bisa menjadi produk kreatif dan inovatif bagi kita. Selanjutnya upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Pertama adalah memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan. Di luar fungsi dan kebutuhan kita abaikan saja. Selanjutnya memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Ini sudah banyak kita lakukan dengan menggunakan handphone. Kita bisa menggali banyak pengetahuan dan kita bisa belajar ya. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi. Selanjutnya memperkenalkan kepada masyarakat luas fungsi teknologi informasi ya, melalui pendidikan misalnya ya. Dan selanjutnya memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita-berita palsu, hoax ya, atau terhindar dari konten-konten yang bisa merusak etika, nilai, norma sosial ya, yang berlaku di masyarakat kita. Lebih jelasnya kita simak video pembelajarannya. Notes-nya ya, atau pennya ya. Nah, ini kita keluarkan pennya,
keluaran pennya jangan salah ya, tulisan Samsung ininya harus di atas ya. Jadi kalau teman-teman masukin terbalik, hati-hati ya. Jadi masukinnya harus di atas. Jadi kalau pennya udah keluar seperti ini ya, kita tinggal pilih aplikasi untuk notes-nya ya. Kita pilih aplikasi Notes, Samsung Note. Nah, di sini kita bisa mulai untuk tulis menulis ya. Nah, kita bisa langsung tulis menulis. Oke. Nah, misalnya kita mau coret-coret, pilih yang ini. Kita pilih yang pen. Habis itu kita mau setting apa-apa. Nah, di sini kita bisa tulis ya. Misalnya tulis. Nah, kita pilih warnanya. Misalnya kita di sini tulis Andrew misalnya ya. Dan profits. Nah, profits training. Nah, jadi ini kelebihan utama dari tablet ini ya. Dia ada S Pen. Oke. Nah, dia ada S Pen-nya. Terus kita mau tabelin juga bisa kok. Ya, jadi kalau misalnya kita mau tabelin seperti ini. Misalnya kita mau tulis apa? Please subscribe atau follow ya. Nah, follow atau apalagi ya, stop loss misalnya, lalu trading. Nah, jadi ini adalah fitur utama dari sebuah pen ini ya teman-teman ya. Kita mau ganti warnanya, misalnya saya mau ganti warna biru juga bisa ya. Jadi pen ini yang paling sangat diunggulkan dari sebuah tablet dari yang itu maksud ya. Jadi kita mau nulis-nulis semua gampang ya. Kita misalnya mau tulis apa lagi, kita coba ke bawah ya. Oh, ini kita hapus dulu ya, kita back ya. Kita mau tulis apa lagi, coba kita ambil yang baru aja ya. Kita mau ambil yang baru. Oke, kita ambil yang baru ya. Nah, misalnya kita mau tulis ini ya. Tulis misalnya makan siang ya, profit terus. Dan kelebihan pen ini adalah dibandingkan Endo kan sebelum beli udah ngecek ya, jadi dia hampir nggak ada delay tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia nggak ada delay, jadi sangat bagus sekali dia punya latensinya. Karena kalau tablet-tablet yang lain walaupun dia ada stylus pen, ini dia ada delay. Tapi kalau di sini nggak ada delay sama sekali, jadi bagus banget ya. Jadi ini nggak ada delay, kita bisa coret apapun ya, YouTube misalnya. Nah, jadi bagus sekali ya. Kita mau ganti jenis pennya juga bisa. Misalnya saya ganti ini, Ando ganti ini ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau pakai tipe-tipe yang mana ya. Saya mau pakai tipe yang ini misalnya, tinggal diganti aja tuh. Jadi sangat enak sekali teman-teman, dan layar ini udah anti gores, jadinya walaupun teman-teman sering pakai pen ini dia nggak akan tergores gitu. Nah, untuk install MetaTrader itu gampang banget, kita tinggal masuk ke Play Store ya. Habis itu kita pilih MetaTrader. Nah, MetaTrader ya kan, MetaTrader 4 ya. Terserah MetaTrader yang mana aja sebenarnya boleh sih. Ya, lalu kita tinggal klik install. Oke. Nah, jadi kita install ya, tunggu. Dan ingat ya, kalau teman-teman mau install MetaTrader harus terkoneksi sama WiFi dulu supaya dia bisa download. Kalau teman-teman nggak terkoneksi sama WiFi, tentunya ya downloadnya pakai apa gitu kan. Jadi sekarang kita masih proses. Di sini keterangannya adalah waiting for download ya. Sekali lagi, untuk download MetaTrader untuk Android ini benar-benar free ya, jadi nggak dipungut bayar apapun. Di sini juga ada tutorial bagaimana cara installnya. Di sini sudah di-download atau sudah diunduh itu 10 juta ya, 10 juta lebih. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, filenya itu hanya 7,32 MB. Jadi sangat-sangat kecil sekali teman-teman ya. Dan di sini sudah direview 566.000 dari user dan memberikan ratingnya itu 4,6, bintangnya 4,6 ya. Nah, sekarang kita masih tunggu, ini lagi install. Nanti kalau udah install dia akan muncul. Nah, kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal open ya, kita tinggal open. Oke, MetaTrader kan.
Nah, ini langsung otomatis dia akan masuk ke dalam demo account ya. Karena Endo belum masukin yang real account-nya. Jadi ini masih demo account ya. Nanti akan muncul pair-pairnya ya. Nah, ini pair-pairnya nih. Jadi kalau kita mau kecilin, ini kita mau gedein ya. Nah, kita mau gedein seperti ini ya. Nah, ini gede kan. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam MetaTrader. Ini adalah chart untuk euro ya, USD M5 ya. Ini adalah harga yang sedang berjalan ya, jadi harganya naik turun. Kalau candlestick yang berwarna putih artinya dia marketnya bullish, sementara yang berwarna hitam artinya marketnya adalah bearish. Ini adalah RSI dan ini adalah moving average. Nah, yang Andrew maksud adalah kita bisa merubah layarnya seperti ini. Nah, jadi lebih lebar gitu ya. Jadi untuk marketnya kita bisa lebih lebar. Dan yang paling Andrew suka adalah kita bisa mengganti time frame. Nah, Andrew bisa ganti time frame ya kan. Dan yang paling hebat lagi kita bisa mencoret-coret ya. Misalnya kita mau coret-coret, dia akan capture layarnya. Lalu kita bisa coret-coret seperti ini ya. Misalnya Andrew mau coret-coret, ini kita sudah pilih. Oke. Nah, kita save ya. Kita bisa coret-coret layarnya ya teman-teman ya. Kita bisa coret-coret. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bisa coret-coret seperti ini. Kita bisa gambar seperti ini ya kan. Ini mau digedein juga bisa. Jadi sangat-sangat enak sekali. Ya, kita mau tulis. Misalnya kita mau tulis ini buy misalnya ya. Di sini sell. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Jadi ini enak nih. Jadi kita bisa coret-coret. Habis coret-coret, kita tinggal masukin ke YouTube. Nah, jadi ini ya. Habis itu kita tinggal save teman-teman. Ya, begitu kita save. Terus kalau kita mau back, kita tinggal back aja. Back seperti ini. Oke ya. Nah, jadi ini ya tablet rekomendasi itu buat teman-teman yang pengen bisa trading secara mobile. Memang sekarang kalau mau trading sih paling gampang pakai laptop. Karena laptop itu kan Windows, ya kan. Jadi kalau teman-teman mau pakai indikator, mau pakai robot, ya nggak bisa pakai tablet ini karena ini kan versinya Android. Jadi kalau Android itu hanya untuk kita, kelebihannya hanya untuk mobile aja, ya. Nah, buat teman-teman yang mau beli tablet ini bisa melalui profit sharing, ya. Caranya gimana? Endo akan kasih tahu. Endo buka dulu notes-nya, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli tablet ini silakan ya hubungi profit sharing. Tapi profit sharing bukan jualan tablet ya. Profit sharing hanya ingin membantu buat teman-teman bisa menggunakan tablet ini, teman-teman bisa profit sharing merekomendasikan lah tablet ini ya untuk kebutuhan trading teman-teman ya. Nah, jadi untuk tablet ini ada dua versi ya. Tablet ini ada dua versi. Kalau yang di dalam toko-toko ya biasanya itu dia jual harga resminya adalah 4,5. Ini yang ditulis dulu ya. Jadi ada dua versi ya. Kalau yang di toko ya itu harganya adalah 4,5-an, 45 juta ya. Kalau misalnya teman-teman beli di online itu harganya adalah 3,9 ya, 3,999 sekian. Oke. Nah, kalau teman-teman beli di profit sharing ya, maka kalau teman-teman beli yang 4,5 juta ya, kalau teman-teman beli yang 4,5 juta, teman-teman akan dapat free signal ya. Free signal 3 bulan. Nah, enak ya. Tapi kalau beli di toko teman-teman nggak dapat apa-apa, nggak dapat signal. Tapi kalau teman-teman beli lewat profit sharing, beli yang harga 4,5 juta dapat free signal ya, signal 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, kalau teman-teman mau beli yang harganya versi online bisa juga. Harganya hanya 3,999 ya, 3,999. Oke. Nah, teman-teman bisa mendapatkan free signal ya. Free signal selama 1 bulan. Ya, teman-teman bisa cek harganya pasti sama. Oke, teman-teman tahu kalau harga signal dari profit sharing itu 1 bulannya adalah $39 atau seharga 600 ribuan ya. Tapi kalau teman-teman belinya lewat profit sharing, teman-teman beli tabletnya lewat sini, garansi resmi ya, garansi Samsung, hanya dengan yang 39 nggak dapat free signal 1 bulan. Tapi kalau teman-teman mau beli yang versi yang toko atau yang harganya 4,5 akan free signalnya 3 bulan. Nah, jadi ini yang mau sampaikan ya.
silakan teman-teman hubungin Andrew di Telegram 081599108880 ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ebook dari Profit Training ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, subscribe dan share. Maka Profit Training akan memberikan ebooknya secara gratis. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga, komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Nah, itulah salah satu bentuk upaya menghadapi globalisasi bidang ekonomi, bidang komunikasi. Dan ternyata kita bisa memanfaatkan handphone ini sebagai bentuk trik menciptakan pekerjaan. Kita bisa berbisnis selain untuk kebutuhan komunikasi, informasi ataupun pendidikan. Selanjutnya, bagaimana kita menghadapi globalisasi di bidang iptek? Pertama adalah meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Tentu ini penting, penguasaan dulu. Lalu mengikuti perkembangan iptek ya. Dari aplikasi itu selalu berubah-ubah ya. Dan alat-alat teknologi selalu berkembang. Yang harus kita ikuti, kita kuasai ya. Dan kita mengikuti kompetisi dalam kemajuan iptek. Dan kita gunakan iptek ini sebagai orientasi untuk masa depan. Mari kita simak. Sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri, kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat nelepon, ya kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager, sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di zip di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin, pasti nggak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disasarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Nggak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru, biar nggak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya, kayak Walkman yang temannya kaset, Discman yang buat dengerin lagu dari CD, dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang, peralatan tadi udah dibikin compact, kayak MP3 player, atau media penyedia streaming online, kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di-play. Banyak lagu yang bisa dinikmatin. Tapi buat sebagian orang, alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya, sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pinter, harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku. Kalau sekarang, balik lagi ke handphone. Ada e-book yang udah banyak bertebaran. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si Mbah. Jadi nggak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan, saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si Mbah juga tahu loh. Tapi difilter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau Demikianlah bagaimana kita menghadapi globalisasi bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selalu berkembang, teknologi terus berkembang, alat-alat terus berubah, dan aplikasinya terus semakin sempurna. Itu semuanya harus kita kuasai dan kita ikuti perkembangannya. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana sikap kita menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan bangsa. Itu pertama, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Ini hal penting ya. Bagaimanapun derasnya pengaruh budaya luar, baik bentuk teknologi, baik bentuk perilaku, semua bisa kita filter, kita saring melalui penanaman pengamalan ajaran agama. Selanjutnya, memperkuat jati diri bangsa
Ini penting untuk tetap kita bangga dengan identitas bangsa kita sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang majemuk, yang sangat menghargai perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan budaya. Kita tetap punya jati diri sebagai bangsa yang bermartabat, ya, yang bisa menunjukkan jati dirinya di kancah internasional. Selanjutnya menemukan semangat nasionalisme, ya. Ini penting untuk menghindari berbagai perpecahan yang mungkin akibat dari proses sosial yang berjalan di masyarakat, ya, atau ada konflik-konflik yang tidak penting, ya, atau ada perbedaan-perbedaan paham yang tidak penting, ya. Kita tumbuhkan semangat nasionalisme untuk tetap bersatu teguh. Selanjutnya menanamkan dan mengembangkan nilai Pancasila, ya. Ini juga penting, ya, untuk tetap kita mempertahankan dasar-dasar negara di Indonesia. Bagaimana kita menanamkan dan mengamalkan ajaran agama sebagai satu bentuk sikap kita untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Kita simak tentang pendidikan karakter religius. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Bentuk dari religius adalah kejujuran, keadilan, bermanfaat bagi orang lain, rendah hati, kerja efisien, visi ke depan, disiplin tinggi, keseimbangan. Contoh di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyapa teman dengan salam. Kedua, ucapkan salam jika masuk ke dalam kelas atau ke dalam ruang sekolah. Ketiga, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas. Yang keempat, di lingkungan sekolah selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, yang pertama, berbuat baik. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, menjalankan ibadah. Yang keempat, dilarang berzina. Adapun ciri-ciri karakter religius. Yang pertama, keimanan yang utuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, suka beramal. Yang ketiga, melaksanakan ibadah dengan tekun dan tepat waktu. Yang keempat, memiliki akhlak mulia. Nah, demikianlah pelajaran pada kesempatan ini. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.